Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Amin. Qala musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidin amin. Kita lanjutkan kitab Al-Mustadhraf fi kulli fanni mustadhraf. Wa wajaba 'alal haqi tasdiqahu fima uhbiru anhu min umri dunya wal akhirah. Kemarin Allah mewajibkan pada makhluknya untuk mempercayai semua yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkara akhirat atau perkara dunia. Wajib hukumnya mempercayainya. Fala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bima uhbira bihi badan maut. Belum benar imannya seorang hamba sehingga iman kepada sesuatu yang diberitakan Nabi tentang kejadian atau keadaan setelah mati. Min su'ali mungkarin wa nakirin, termasuk pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam barzah. Malaikat mungkar nakir itu adalah malakani min malaikatillahi ta'ala. Kedua malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, yas'alani al-amda fi qabrihi anit tauhidi wa risalati. Keduanya menanyakan pada hamba di dalam kubur, artinya di alam barzah, tentang ketauhidan dan risalah. Wa yaqulanahu man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Dan mereka berdua, beliau berdua itu berkata, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu? Nah, ini yang perlu kita ketahui dan harus mempercayainya. Wa yu'mina bi'adabil qabri, dan hingga iman atau percaya adanya azab kubur. Nah, ini berbeda dengan pemahaman seorang tokoh pendiri Hizbut Tahrir. Lah, pendiri Hizbut Tahrir itu malah mengatakan tidak boleh percaya pada adab kubur. Lah, ini yang dianggap kesalahannya Hizbut Tahrir adalah tidak mempercayainya adanya azab kubur. Sementara kita, ya orang-orang NU ini mempercayainya. Wa annahu hakun, dan pertanyaan atau adab kubur itu benar adanya. Hadisnya juga sahih. Wa annal mizan hakun, ada mizan yakni timbangan, bahwa manusia itu akan ditimbang kelak. Ya, ini hakun, benar, nyata ini. Ini sudah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiratu hakun, dan sirat, Nabi Muhammad pun pernah menceritakan adanya sirat, yang mana sirat itu dibentangkan di atasnya jahanam. Apabila orang jatuh dari sirat, otomatis jatuhnya ke jahanam. Wal hisabu hakun wal hisabah, wasiratu hakun wal hisab hakun. Hisab pun ya benar, manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipintai pertanggungjawaban apa yang ia lakukan di dalam dunia ini. Ini benar, berita ini benar, kita harus mempercayainya. Wa annal jannata hakun, dan adanya surga ya juga itu hak. Wan naru hakun, dan adanya neraka itu juga hak. Tapi sebagian orang kadang-kadang itu bertanya, kalau sekarang surga itu di mana, neraka itu di mana, gitu kadang-kadang itu. Apa sekarang sudah diciptakan apa belum surga dan neraka? Ya, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya,
meyakini surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalih yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan, ya kisah Nabi Adam waktu dikeluarkan dari surga. Ya ini yang menunjukkan bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum Mu'tazilah itu berkata lain, katanya ya belum diciptakan katanya. Tapi bukan pemahaman Ahlussunnah seperti kita ini, beda. Wa anallaha subhanahu wa ta'ala yudkhilul jannata may yasha'u bighairi hisabin. Allah akan memasukkan surga kepada orang yang Allah kehendaki tanpa hisab. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke surga tanpa hisab? Yang jelas ada. Wa humul muqarrabun, dan mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ya para sahabat itu masuk, apalagi yang sahabat yang 10 itu. Wa annahu yuhriju usatal muwahhidin minan nar, dan Allah akan mengeluarkan orang-orang mukmin yang durhaka selama masih bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Artinya tidak dikekalkan di dalam neraka. Ada sekelompok yang tidak sejalan dengan pemahaman Ahlussunnah, katanya sekali masuk ke neraka selama-lamanya ada neraka. Lah ini pemahaman yang salah, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mengeluarkan orang-orang yang mukmin yang bertauhid yang durhaka badal intiqam, setelah diproses, setelah dihukum atau setelah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithlu dzarratin minal iman, sehingga di dalam jahanam tidak seorang pun yang tertinggal selama di hatinya ada iman walaupun seberat tepung. Jadi orang Islam itu selama ada imannya ya, maka tidak akan kekal di dalam neraka. Akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun imannya itu sedikit, kecil. Tapi entah berapa tahun itu ada di dalam neraka. Tapi yang jelas tetap dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal ada imannya walaupun mislu dzarratin minal iman. Wa yu'minah bi syafa'atin ulama, dan iman dengan syafaatnya para ulama. Nabi Muhammad pun bersabda di salah satu hadisnya bahwa ulama pun memberi syafaat juga. Diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat. Para nabi, orang-orang yang alim dan orang-orang yang mati syahid ini oleh Allah diberi kesempatan untuk memberi syafaat pada kaumnya, siapa yang mau disyafaati. Kalau seorang kiai misalnya oleh Allah diberi kesempatan untuk memberi syafaat pada orang-orang yang dicintai, pada santri-santrinya, walaupun santrinya itu sampai ribuan. Ini di dalam salah satu kitab Isatul Rafiq misalnya diterangkan, kalau misalnya ada seorang kiai atau orang yang alim misalnya, oleh Allah diberi kesempatan untuk memberi syafaat kalau punya santri, walaupun santrinya itu sampai ribuan. Summa bi syafaati syuhada, kemudian dengan syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Wa ya taqidah fadla sahabati radhiyallahu anhum, dan hendaknya harus beriktikad, punya keyakinan bahwa para sahabat itu memang orang-orang yang utama radhiyallahu anhum. Ini harus ini. Jangan kita beranggapan kita sama dengan sahabat utamanya, jangan. Kita jauh dengan sahabat itu, jauh antara langit dan bumi keutamanya itu. Wa yuhsinul dzanna bi jamihim, dan harus husnudzon pada semua sahabat. Jangan sampai beranggapan sahabat itu ada yang tidak adil misalnya. Ini salah satu su'dzon. Kita harus husnudzon pada semua para sahabat itu. Ala mawradat bihil ahbar, atas suatu yang telah diceritakan oleh hadis-hadis, wa syahidat bihil asar, dan disaksikan oleh para ucapannya para sahabat.
famani taqada jami'a dzalika mu'minan fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang punya itikad yang demikian itu, artinya husnudzon pada sahabat, maka orang itu termasuk orang yang ahlu surga dan ahlul haq wa sunnah. Nah, ini termasuk ahlu sunnah dan ahlul haq dan ahlu surga, ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul haq. Tapi sebaliknya, kalau tidak punya itikad yang baik kepada para sahabat atau sebagian sahabat, ini bukan termasuk ahli hak, bukan termasuk ahli sunnah. Wallahu a'lam.